warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Kalista Olga dari kelas 11 MIPA 3 nomor urut 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Yang pertama, gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi, cepat rambat, dan amplitude yang sama besar, tapi merambat pada arah yang berlawanan. Secara sederhana, gelombang stasioner merupakan perpaduan atau superposisi dari dua gelombang yang identik namun arah rambatnya berlawanan. Contoh dari gelombang stasioner ialah sebuah tali yang diikat pada sebuah tiang lalu ujung yang lain kita ayunkan. Proses ini akan menimbulkan gelombang datang dan setelah menembus tiang akan mengalami gelombang pantul. Gelombang datang dan gelombang pantul tersebut yang kemudian berpadu dan disitulah fenomena gelombang stasioner bekerja. Gelombang stasioner dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu gelombang stasioner ujung terikat dan yang kedua adalah gelombang stasioner ujung bebas. Adapun yang pertama kita bahas adalah gelombang stasioner ujung terikat. Dari gambar ini kita dapat melihat bahwa ujung satu dengan ujung yang lain berbentuk simpul. Dengan demikian gelombang stasioner ini disebut ujung terikat. Selain itu, gelombang stasioner ini memiliki ciri berupa simpul lebih banyak satu dari jumlah perut. Gelombang stasioner ujung bebas. Dari gelombang di samping kita dapat melihat bahwa pada salah satu ujung akan berbeda dengan ujung yang lain. Ujung satu tepat pada perut dan ujung yang lain pada simpul. Pada dasarnya, gelombang stasioner ujung bebas ini memiliki jumlah perut yang sama dengan jumlah simpul. Rumus gelombang stasioner. Persamaan gelombang stasioner ujung terikat. Y1 sama dengan A sin WT per Kx. Y2 sama dengan A sin WT plus Kx. Jika persamaan gelombang bertanda negatif, maka gelombang berjalan ke kanan. Sedangkan jika bertanda positif, maka gelombang berjalan ke kiri. Superposisi kedua gelombang. YS sama dengan Y1 plus Y2 sama dengan 2A sin Kx cos WT. Keterangan YS sama dengan superposisi gelombang. Yang kedua, gelombang berjalan. Gelombang adalah hasil getaran yang dapat merambat baik melalui medium atau tanpa melalui medium. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang amplitudenya selalu sama besar. Abdullah dalam bukunya yang berjudul Fisika Dasar 2 tahun 2017 menjelaskan mengenai pengertian amplitudo sebagai berikut. Amplitudo merupakan titik simpangan maksimum titik yang dilewati gelombang dalam medium. Nilai tetap dari simpangan merupakan nilai amplitudo. Nilai simpangan maksimum dapat bernilai positif maupun negatif. Sifat-sifat gelombang berjalan. Yang pertama, refraksi atau dibiaskan. Refraksi merupakan pergeseran arah rambat gelombang yang disebabkan oleh medium yang dilaluinya memiliki kerapatan yang berbeda. Contohnya, sebuah pensil yang dicelupkan pada air yang ada pada gelas. Kita akan melihat bahwa pensil tersebut seperti patah atau bengkok. Itu disebabkan karena perbedaan medium perambatan gelombang cahaya. Yang kedua, difraksi atau dibelokkan. Difraksi gelombang merupakan pembelokan gelombang saat melalui celah tertentu. Difraksi semakin jelas terlihat ketika gelombang melewati celah yang semakin sempit. Contoh, laser yang ditembakkan pada sisi difraksi akan menghasilkan pola gelap terang yang menawan. Refleksi atau dipantulkan. Refleksi gelombang ini merupakan pembalikan arah rambat gelombang karena berbenturan dengan suatu medium yang tidak dapat tembus oleh gelombang. Contohnya, seberkas laser yang ditembakkan pada sudut tertentu akan menyebabkan pantulan yang sama dengan sudut datangnya. Yang keempat, dispersi atau perubahan bentuk. Dispersi merupakan terjadinya perubahan bentuk gelombang di mana gelombang melalui medium tertentu.
Contohnya, gelombang putih yang menjadi berwarna-warni ketika melalui prisma dan gelombang warna-warni yang dapat digambar pada selembar kertas dan kertas itu diputar dengan kencang akan membuat warna-warni itu berubah menjadi putih. Yang kelima, interferensi atau digabungkan. Interferensi merupakan suatu perpaduan gelombang. Jika dua gelombang yang dipadukan memiliki fase yang sama, maka akan menghasilkan penguatan, itulah interferensi. Contoh, gelombang suara yang memiliki fase yang sama akan terdengar lebih keras. Gelombang tali yang memiliki fase yang sama akan amplitudenya semakin besar. Yang keenam, polarisasi atau diserap arah getarnya. Polarisasi merupakan penyerapan arah getar gelombang saat melalui medium tertentu. Contohnya, suatu gelombang suara yang melewati medium lentur seperti busa, spons, dan lain-lain akan terdengar lebih lirih karena gelombang suara tersebut terserap oleh medium tersebut. Rumus gelombang berjalan. Y sama dengan min plus A sin 2pi dalam kurung T per T plus min X per lambda. Y sama dengan plus min A sin dalam kurung WT plus min KX. Keterangan Y sama dengan simpangan, A sama dengan amplitudo, K sama dengan bilangan gelombang, W sama dengan frekuensi gelombang, T sama dengan waktu, X sama dengan jarak titik ke sumber. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.